Ketika itu Nabi Muhammad bersedih atas wafatnya istri tercinta Khadijah, atas wafatnya paman tercinta Abu Talib. Wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Wala tahzan, jangan bersedih wahai Muhammad. Wala taku fi daikin, jangan pula dadamu menjadi sempit atas tipu daya orang yang menghalangi dakwahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu disambunglah dengan surah Al-Isra, ayat yang pertama ketika Nabi bersedih. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamatika dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada ila yaumiddin, adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimt, ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Sidang jamaah Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat sekarang ini kita diingatkan dengan suatu peristiwa yang sangat-sangat besar mengalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitunya Isra dan Mi'raj. Beberapa hari ini khatib mencoba membuka
tafsir yaitunya mengenai Isra dan Mi'raj, yaitu surah Al-Isra. Khatib membaca kitab tafsir yang berjudul Al-Wasit yang ditulis oleh As-Syaikh At-Tantawi, seorang ulama besar di negeri Mesir. Maka jangan sampai peristiwa agung yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat ini kita tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kita tidak bisa mengambil ibrah dari peristiwa besar tersebut. Maka khatib kali ini mengajak kita untuk menggali faedah, mencari hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj melalui kitab tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh As-Syaikh At-Tantawi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab tafsir ini begitu menarik sekali bagaimana seorang ulama ini mengkaitkan surah ataupun ayat terakhir di dalam surah An-Nahl dengan ayat yang pertama di dalam surah Al-Isra. Khatib tadi telah membaca di awal muqaddimah ayat yang ke-127 di dalam surah An-Nahl. Lalu apa kaitannya surah An-Nahl ayat 127 ini dengan ayat yang pertama di dalam surah Al-Isra? Wasbir, bersabarlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir, dan bersabarlah. Akankah yang disuruh bersabar cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tidak. Kita juga dituntut untuk bersabar atas cobaan, atas ujian yang menimpa kita di dunia ini. Wa ma sabruka illa billah, dan kamu tidak akan bisa sabar wahai Muhammad kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita lakukan di atas dunia ini. Harta kita, duit kita, pekerjaan kita, semuanya itu tidak akan bisa kita raih kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersabar, kemudian Allah melarang Nabi Muhammad untuk bersedih. Wala tahzan, jangan kamu bersedih. Atas apa? Atas perilaku orang yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andaikan ada orang yang menghalangi dakwah kita, andaikan ada orang yang hasud dengan kita, iri dengan kita, berusaha menjatuhkan kita, wala tahzan alaihim, jangan pula kita bersedih atas perilaku mereka, karena sejatinya mereka sedang mengambil kursi untuk mereka di neraka. Karena hakikatnya mereka yang mengusik kita, pada sejatinya mereka sendirilah yang mengusik diri mereka sendiri.
Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taku fi daikim mimma yamkurun. Dan jangan pula dada kita ini menjadi sempit atas tipu daya mereka. Lalu apa kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Apa kaitannya bersabar dengan Isra dan Mi'raj? Apa kaitannya jangan bersedih atas perilaku orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Lalu apa kaitannya dengan wala taku fi daikim mimma yamkurun? Jangan pula dadamu menjadi sempit atas tipu daya mereka, makar mereka. Apa kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membangun dakwah ini, menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengalami begitu banyak rintangan dari orang-orang kafir. Ketika banyak orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika itu istrinya yang tercinta Khadijatul Kubra meninggal dunia. Ketika banyak orang yang memusuhi Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingin menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika itu meninggal pula pamannya Abu Thalib, orang yang berada di barisan terdepan ketika ada orang yang mengganggu keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad bersedih atas wafatnya istri tercinta Khadijah, atas wafatnya paman tercinta Abu Thalib. Wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Wala tahzan, jangan bersedih wahai Muhammad. Wala taku fi daikin, jangan pula dadamu menjadi sempit atas tipu daya orang yang menghalangi dakwahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu disambunglah dengan surah Al-Isra, ayat yang pertama, ketika Nabi bersedih, ketika Nabi ditinggal oleh orang yang tercinta. Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Ketika ada orang yang mengusik dakwah ini, sabar kita, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersabar. Kenapa kita mesti bersabar? Karena hanya satu, wahai kaum muslimin, pahala yang tidak bisa dihitung. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sabar. Orang yang bersabar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa batas. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita mengambil pelajaran kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas mereka yang hasud, atas mereka yang iri, atas mereka yang berpikir siang dan malam menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menariknya, surah Al-Isra ini dibuka dengan tasbih subhanalladzi.
Ketika kita melihat surah terakhir di dalam surah Al-Isra, maka ditutup dengan tahmid dan takbir. Apa artinya? Dibuka surah Al-Isra tersebut dengan ucapan tasbih, ucapan pengagungan, subhanalladzi, maha suci Allah. Kemudian pula ditutup dengan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ditutup dengan tahmid, alhamdulillah, wa kabbirhu takbira. Kemudian agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Dibuka dengan tasbih, ditutup dengan tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah awal ayat, walhamdulillah, kemudian lam yattakhidh walada. Artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal, harta, wal banun, anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Artinya semua manusia ini pasti suka dengan al-mal, pasti suka dengan harta. Wal banun, anak-anak. Buktinya setiap kita bertemu dengan orang lain, berapa anakmu? Buktinya setiap kita bertemu dengan orang atau dengan teman kita, pekerjaan apa? Al-mal, harta. Berapa anakmu? Wal banun, anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Tetapi barometer di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan harta, juga bukan anak. Wal baqiyatus solihat, dan al baqiyatus solihat khairun, itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Andaikan kita memang betul cinta dengan Allah, maka kita akan tentu cinta dengan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitunya al baqiyatus solihat. Apa itu al baqiyatus solihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah al baqiyatus solihat. Al-baqiyatus solihat ini terdapat di awal surah Al-Isra, subhana, kemudian ditutup dengan tahmid dan takbir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja nuril huda misbahir zulam, Abil Qasim Sayyidil Kaunain Nabiyil Haramain Mahbubin indal masyriqaini wal maghribaini, ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم استر عيوبنا وعيوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسترك الجميل يا الله يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة